warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gentri Putri Hidayat dengan NIM 2405556 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya ingin presentasikan hasil eksperimen fisika dasar saya yang berjudul gelombang berdiri. Nah, berikut adalah rumusan masalah yang tidak akan saya bacakan karena untuk mensingkat waktu. Jadi kalian bisa mempause video ini untuk membaca rumusan masalahnya dan juga tujuan masalahnya seperti berikut ini. Lalu selanjutnya adalah hipotesis, yaitu hipotesis yang saya kemukakan yang pertama itu bahwa hubungan frekuensi dan panjang gelombang pada cepat lambat adalah semakin besar nilai frekuensinya, maka semakin kecil nilai panjang gelombangnya. Begitupun sebaliknya, semakin besar nilai panjang gelombangnya, maka semakin kecil nilai frekuensinya. Lalu, hipotesis yang kedua adalah bentuk grafik jumlah panjang gelombang kuadrat terhadap panjang kali. Lalu yang ketiga adalah ketika arus listrik mengalir melalui kawat tersebut menjadi pemanasan karena terjadi efek pemanasan arus dan medan magnet dihasilkan di sekitarnya, yaitu karena efek magnetik arus. Nah, lanjut yaitu dasar teori, yaitu pertama adalah gelombang. Si gelombang itu, gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya melalui satu media atau ruang hampa. Nah, gelombang memiliki berbagai macam, salah satunya akan kita bahas kali ini, yaitu gelombang berdiri, atau disebut juga gelombang stasioner. Itu gelombang berdiri atau gelombang stasioner merupakan gelombang yang amplitudenya berubah-ubah, nilainya mulai dari 0 hingga mencapai nilai maksimum tertentu. Gelombang berdiri terdiri dari simpul dan juga perut. Simpul adalah tempat kedudukan titik yang amplitudenya minimum, sedangkan perut adalah tempat kedudukan titik yang amplitudenya maksimum pada suatu gelombang. Gelombang berdiri merupakan hasil gabungan atau superposisi dua gelombang berjalan yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, gelombang berdiri ini dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berdiri yang ujungnya bebas. Itu gelombang berdiri pada ujung bebas memiliki fase gelombang yang datangnya sama dengan gelombang pantul. Ujung pemantul dapat bergerak bebas naik atau turun mengikuti arah datar gelombang datang. Jadi pada ujung bebas ini gelombangnya gelombang datang dan juga gelombang pantul ini memiliki ukuran yang sama. Lalu yang kedua adalah gelombang yang berdiri yang ujungnya terikat, yaitu memiliki sudut fase atau fase gelombang datang dan gelombang pantul yang berbeda dasar radiannya. Ujung pemantul tidak dapat bergerak bebas mengikuti arah datar gelombang yang datang. Jadi pada ujung terikat ini gelombang pantul sama gelombang datang ini ukurannya berbeda, bisa jadi menjadi semakin besar itu pada akhirnya atau semakin kecil pada akhirnya. Itu. Lalu dasar teori selanjutnya adalah tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan juga gaya elektrik yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnetik. Orang yang bisa menemukan gaya ini adalah Hendrik Anton Lorentz pada 1853 hingga 1928. Dia merupakan seorang fisikawan yang berasal dari Belanda dan sudah memperoleh penghargaan Nobel dalam ilmu pengetahuan fisika bersama dengan seorang yang bernama Peter Zeeman pada tahun 1902. Pergerakan ini dikatakan bahwa jika kawat dari arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut mendapat gaya. Ini yang disebut dengan gaya Lorentz. Besar gaya tersebut adalah F sama dengan I nongkrong L plus B. Nah, ada pula cara menentukan arah tiap komponen gaya Lorentz adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan kaidah tangan kanannya seperti ini ya, teman-teman. Di mana di dalam kaidah tangan ini, ibu jari itu menunjukkan arah arus listriknya, nah jari telunjuk menentukan medan magnetnya, dan jari tengah ini menentukan arah gaya Lorentz-nya. Jadi kalau arah arus ini berarti medan magnetnya keluar, lalu keluarnya adalah ke kanan. Seperti itu. Lalu yang kedua ketika ada di kawat sejajar, yaitu ketika dua kawat mempunyai arah arus yang sama atau searah, akan terjadi gaya tarik menarik. Sebaliknya, ketika kedua kawat tersebut mempunyai arus yang berlawanan, akan timbul gaya tolak menolak atau saling berlawanan. Nah, gitu juga yaitu jika sebuah kawat dialiri listrik AC, maka arah dari arus listrik tersebut berubah-ubah. Hal ini menyebabkan arah dari gaya Lorentz tersebut berubah dengan frekuensi 50 Hz. Gaya yang berubah ini akan membuat kawat tersebut akan membentuk gelombang stasioner seperti gambar di bawah ini. Jadi ini di gambar bawah ini terlihat juga kalau si gelombang itu kan di ujungnya gini, tapi yang tengah itu ini. Itu dia menunjukkan gelombang. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini, yang pertama adalah neraca digital, lalu yang kedua benang, itu beban, keempat vibrator, yang kelima ada
power supply, yang ke-6 ada sonometer, yang ke-7 ada kabel, dan yang ke-8 ada hambatan geser. Nah, selanjutnya di percobaan. Ini ada 2 percobaan. Yang pertama adalah percobaan melding. Yaitu yang pertama, pada percobaan melding ini, itu siapkan alat dan bahan yang tertera pada slide sebelumnya, lalu ikatkan tali pada vibrator dan ujung satunya pada penantang beban atau statif, dan biarkan menggantung namun tidak layu atau kayak tidak rosot gitu, tidak, tapi kayak tegangan itu. Lalu nyalakan vibrator di frekuensi 50 Hz dan lihat apa yang terjadi pada tali. Nah, nanti talinya itu akan membentuk sebuah gelombang, teman-teman. Nah, nanti juga amplitudenya itu diatur-atur aja sesuai. Lalu catat gelombang yang terbentuk, dan tambahkan beban dan lihat apa yang terjadi. Lalu catat lagi gelombang yang terbentuk, dan terus tambah beban hingga mendapatkan beberapa data. Lalu ulangi lagi percobaannya dari awal dengan mengubah jenis tali yang dipakai. Nah, selanjutnya ini percobaan kedua, yaitu percobaan dengan menggunakan sonometer. Lalu pertama siapkan alat dan bahan yang terdapat pada slide sebelumnya. Pakai secara seri sonometer, power supply, dan hambatan gesernya. Kan power supply dan atau tegangan mulai dari 3,5 volt dan mulai arusnya dari 0,2 sampai 0,2 ampere. Dan nanti itu kalian bisa mengatur-aturnya kayak terlalu besar, terus aturnya pakai mengisi hambatan gesernya. Lalu gunakan kawat tebal pada sonometer terlebih dahulu dan dapat menggunakan kabel yang pada rangkaian. Jadi kayak kabel yang di seri tadi, nah salah satu itu ke kabel yang tebal yang ada di sonometer. Lalu taruh magnet di tengah dan coba gesek-gesek kayu yang bisa digeser sampai kau terbentuk gelombang yang seperti tadi dasarnya itu. Lalu ukur jarak antara kayu geser yang ada di satu yang juga kayu geser yang di dua. Lalu ulangi percobaan dengan mengganti arusnya. Nah, hingga dari arus 0,2 tadi sampai 1 ampere. Namun dengan tegangan ini nanti kalian dilihat ya, ini tegangan ini tidak konstan. Lalu juga tegangan yang berbeda. Nah, jika sudah ulangi dengan kawat yang berbeda pada sonometer. Jadi kan tadi di sonometer ada 2 kawat ya. Itu kawat yang kecil dan kawat besar. Jadi kan kawat yang besar, nah nanti selanjutnya adalah kawat yang kecil dan yang tipis. Nah, berikut adalah tabel dan juga analisisnya. Jadi ini langsung kita lihat tabel dan juga hasil dari analisis. Ini adalah tabel dari percobaan Melde yang tali tebal. Percobaan Melde ini kita mengambil data tentang massa beban, lalu ada massa tali, ada frekuensinya, lalu ada panjang tali atau panjang lambdanya, lalu jumlah lambdanya yang terbentuk, lalu ada V yaitu tegangannya, lalu ada mu atau masanya, masa rampat ya, itu ada atau gravitasi, dan juga ada F yang kita cari apakah benar apa enggak gitu. Tadi ada grafik lambda kuadrat terhadap tegangan talinya itu menaik. Jadi semakin besar si lambda ini, semakin besar tegangan talinya, maka semakin banyak juga semakin besar atau semakin banyak gelombang yang terbentuk. Nah, ini yang lambda kuadrat terhadap I per mu atau lambda terhadap frekuensi. Nah, kenapa dari data kita ini malah lurus seperti ini? Karena si 1 per mu dan juga frekuensinya ini konstan. Jadi kita bisa melihat bagaimana si grafiknya tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah percobaan Melde dengan tali sedang. Sama seperti tadi, grafiknya lambda kuadrat terhadap talinya juga menaik walaupun ada sedikit yang menurun. Nah, ini adalah data yang sudah kita cleaning ya, teman-teman. Dan entah kenapa juga yang di sini juga nih, yang tali sedang ini, ketebalan sedang ya, ini si 1 per mu dan juga frekuensinya ini menjadi lurus, nah konstan. Mungkin ada kesalahan juga yang dari kita karena tidak tahu atau kurang tahu bagaimana atau data apa aja yang diambil. Nah, tali tipis juga sama, walaupun di tali tipis ini ada konstan ya, pas di akhirnya ini yang di lambda terhadap tegangan talinya ini. Karena tali ini tetap satu gelombang aja gitu dari si percobaan itu. Nah, tabel selanjutnya ini adalah tentang sonometer. Itu sonometer yang bukan tali ya, tapi kawat besar. Bisa mengetik, maaf,
Nah, di sini data yang kita ambil tuh ada arusnya yang dari 0,2 ini, tapi karena kita klaim data jadi 0,3, 0,5, 0,6, 0,4 sampai 1. Lalu ada juga beda potensialnya yang konstan. Lalu ada panjangnya yang dari si tadi itu yang kayu geser itu. Lalu ada T, ada tegangannya. Lalu ada lambda. Nah, di sini grafiknya itu adalah arus per panjang si yang tadinya itu. Ini bahwa grafiknya menurun. Yang dikatakan bahwa semakin besar arusnya, maka semakin kecil panjang gelombangnya. Begitu pula nih seperti ini, Tabelang menggunakan kawat yang kecil atau kawat yang lebih tipis pada 1 meter. Ini menurun juga. Jadi panjang, ini adalah grafik panjang terhadap arusnya. Itu sebut bahwa semakin kecil arusnya, maka semakin kecil panjangnya. Tadi juga sama sih, bahwa semakin kecil arusnya, maka nih semakin besar panjangnya. Gitu. Nah, baik langsung kesimpulan, itu bahwa gelombang berdiri terjadi ketika dua gelombang dengan frekuensi sama bergerak dalam arah berlawanan dan saling berinterferensi, membentuk pola simpul, open dan juga pola anti-node yang tetap di tempat. Pada percobaan Malda, jenis tali mempengaruhi kecepatan gelombang, yaitu di mana tali dengan massa jenis yang lebih besar mempengaruhi kecepatan gelombang yang menyebabkan panjang gelombang lebih pendek untuk frekuensi yang sama. Lalu tegangan tali juga meningkatkan kecepatan gelombang yang pada gaya meningkat frekuensi dan jumlah gelombang yang terbentuk pada panjang tali yang sama. Nah, pada percobaan manometer juga arus listrik yang mengalir melalui kawat berfungsi pengaruh tegangan kawat. Peningkatan arus meningkatkan tegangan yang pada gilirannya meningkatkan kecepatan gelombang yang merambat. Dengan kecepatan gelombang yang lebih tinggi, panjang gelombang yang terbentuk juga akan lebih panjang untuk frekuensi yang sama. Nah, sebaliknya, arus yang lebih kecil akan menghasilkan tegangan yang lebih rendah. Nah, kecepatan gelombang yang lebih rendah akan panjang gelombang yang lebih pendek tadi. Grafiknya jadi menurun. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau penerangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.